Bayangkan, sebuah pagi di mana seluruh Indonesia terbangun dengan satu kabar yang mengguncang pondasi negeri. Kabar itu bukan soal gempa bumi, bukan pula soal kudeta militer, tapi sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan jauh lebih menghancurkan. Ijazah Presiden Republik Indonesia dinyatakan palsu oleh pengadilan. Ledakan itu tak terdengar, tapi dampaknya seperti tsunami sunyi yang menyapu semua kepercayaan rakyat. Jika ijazah Presiden Jokowi benar-benar palsu, sah diputuskan oleh pengadilan yang independen dan final, maka negara harus menghadapi satu krisis legitimasi terbesar dalam sejarah Republik ini. Presiden akan kehilangan legalitas konstitusionalnya, karena Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa calon presiden harus berpendidikan sekerongkerangnya, tamat sekolah menengah atas, atau sederajat. Maka, dengan ijazah palsu, Presiden tak pernah sah untuk mencalonkan diri. Dengan kata lain, semua keputusan yang ia buat selama hampir 2 periode pemerintahan bisa dinyatakan cacat hukum. Bayangkan itu, penunjukan menteri, penetapan APBN, pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri, penandatanganan undang-undang, semua kerja politik internasional, termasuk penandatanganan kontrak tambang dan energi dengan pihak asing, semua bisa dianggap tidak sah. Bayangkan suasana gedung DPR ketika Mahkamah Agung menyatakan ijazah presiden palsu. Parlemen akan terpecah PDIP akan diam? Mungkin tidak. Koalisi akan retak? Sudah pasti. Oposisi akan memburu darah. Tuntutan pemakzulan bukan lagi retorika, tapi menjadi protokol negara. Dalam sejarah modern, ini akan menjadi salah satu impeachment tersunyi tapi terganas, dan yang paling mengerikan. Apakah pemilu 2014 dan 2019 harus diulang? Jika dasar pencalonan cacat, maka hasilnya cacat. Dan jika hasilnya cacat, maka 2 periode kekuasaan itu bisa dianggap tidak pernah terjadi secara konstitusional. Bayangkan kekacauan administratif yang lahir. Siapa yang sah sebagai presiden hari ini? Apakah semua keputusan ekonomi bisa dibatalkan? Bagaimana dengan utang negara yang disepakati oleh Presiden Jokowi? Negara akan memasuki kekosongan kekuasaan yang mematikan, karena hukum tertinggi negara konstitusi telah dilanggar di level paling puncak. Kasus ini tidak akan berhenti pada satu nama, Joko Widodo. Jika ijazah itu palsu, siapa yang memalsukannya? Siapa yang membantu melegalkan pencalonannya di KPU? Siapa yang menyetujui dokumen administrasi yang cacat itu di DPR? Apakah BIN, BKN, atau Dinas Pendidikan turut lalai? Atau justru terlibat? Efek domino pun bergulir. Ratusan pejabat bisa dipanggil, bisa jadi puluhan akan masuk penjara, dan jika ditemukan bahwa pemalsuan ini adalah skenario politik yang sistematis, maka ini bukan hanya sekadar kejahatan administratif. Ini adalah pengkhianatan terhadap negara. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen menyebutkan ancaman pidana hingga 6 tahun, tapi untuk jabatan publik, ini bisa dikenakan pasal berlapis. Penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan melawan hukum oleh pejabat, bahkan sampai ke tindak pidana korupsi administratif. Kini kita berpindah pada sisi lain dari medan perang ini. Para penggugat, selama ini mereka dicaci, disebut halu, disebut sakit jiwa. Tapi jika ijazah itu terbukti palsu, maka mereka akan menjadi pahlawan konstitusi. Mereka bisa menuntut rehabilitasi nama baik secara nasional, ganti rugi moral dan material, posisi strategis dalam transisi kekuasaan, dukungan publik besar-besaran dalam pemilu berikutnya. Lebih dari itu, mereka akan dikenang dalam sejarah sebagai tokoh sipil yang membongkar kebohongan terbesar dalam sejarah Republik. Ketika dunia mengetahui bahwa Indonesia telah 2 kali memilih seorang presiden dengan ijazah palsu, apa yang akan mereka katakan? Investor akan menarik diri, pasar saham akan jatuh, nilai tukar rupiah bisa anjlok, karena kredibilitas bukan sekadar angka. Kredibilitas adalah simbol kestabilan negara, dan jika itu hancur, kita tak lebih dari negara gagal dengan demokrasi yang telah dirusak dari dalam. Dengan presiden yang terpaksa mundur atau dimakzulkan, maka negara harus menentukan apakah transisi ini dikawal lembut oleh hukum atau berubah menjadi gelombang protes massal yang bisa menelan siapa saja. Rakyat akan bergerak, media akan meledak, dan sejarah akan menulis halaman tergelapnya. Atau justru, ini adalah awal dari kelahiran baru demokrasi kita, sebuah momen pembuktian bahwa hukum benar-benar baik bahkan ketika yang dituntut adalah sang kepala negara. Ijazah hanyalah selembar kertas. Tapi ketika selembar kertas itu palsu, maka seluruh bangunan demokrasi bisa roboh. Pertanyaannya, kini bukan hanya soal Jokowi,
Tapi soal kita semua, apakah kita masih berani bertanya? Apakah kita masih punya nyali untuk menuntut kebenaran meski menyakitkan? Karena dalam diamnya keadilan, di sanalah tirani lahir.